Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Awirunisa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena sosial. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian fenomena sosial. Fenomena sosial adalah fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang mengakibatkan masyarakat itu sendiri sehingga terjadinya berbagai fenomena ini akan memiliki dampak negatif, akan tetapi beberapa juga akan memiliki dampak positif. Berikut ada pengertian menurut Freddy Rangkuti. Definisi fenomena sosial adalah fakta sosial atau kejadian sosial yang terlihat di lapangan. Fenomena sosial ini mampu memberikan gambaran masyarakat secara umum dari dinamika kelompok sosialnya atau dapat menciptakan integrasi sosialnya. Nah, itu tadi sedikit pemaparan tentang pengertian fenomena sosial. Di sini saya akan memberikan contoh kejadian fenomena sosial yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya ialah tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, terutama pada saat pandemi COVID-19. Berikut tayangan yang akan saya tayangkan. Gini ratio di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 meningkat. Saat pandemi seperti ini, Gini ratio adalah salah satu parameter yang penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi dampak dari pasca pandemi. Dan krisis pandemi kali ini sangat berbeda dengan krisis moneter sebelumnya. Kali ini, UMKM dan juga rakyat kecil yang paling terpukul secara finansial. Karena itulah, angka kemiskinan Indonesia naik akibat pandemi. BPS juga mencatat tingkat kemiskinan di pedesaan naik menjadi 13,2%. Dan selain itu, tingkat kemiskinan di perkotaan juga naik menjadi 7,88%. Ini naiknya sangat signifikan. Dan kami akan mengulasnya pagi ini untuk Anda. Mari kita lihat, pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku, aktivitas ekonomi, dan juga pendapatan masyarakat menurun. Akibatnya, lebih dari 29,12 juta penduduk ini terdampak. Di antara mereka, 2,56 juta orang ini menganggur, dan Anda bisa melihat ini naik sebesar 7,07% karena pandemi. Dan sementara itu ada 24 juta penduduk harus bekerja dengan pengurangan jam kerja dan upah. Dan mari kita lihat bersama, di masa pandemi ini kita mempunyai data dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Ini adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia sempat single digit atau di kisaran 9%-an. Anda bisa melihat ini adalah titik yang paling rendah di masa tahun 2019, yaitu adalah 24,79 juta penduduk miskin di Indonesia, dan ini persentasenya sudah menurun menjadi single digit 9,22%. Tetapi pandemi COVID-19 melanda dunia. Kita bisa melihat ini adalah titik poin di mana pandemi masuk ke Indonesia, dan ini sudah mulai meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penduduk miskin Indonesia menjadi 26,42 juta, dan tetapi persentasenya ini masih di bawah 10%, 9,78%. Tapi data terakhir September 2020, penduduk miskin Indonesia sudah di angka pucuknya, yaitu adalah 27,5 juta penduduk miskin Indonesia, dan persentasenya ini sudah mencapai 10,19%.
Baik, setelah kita melihat atau kita menonton tayangan tadi, di sini saya akan sedikit menyimpulkan tentang tayangan tersebut. Berdasarkan data analisis yang diperoleh BPS, angka kemiskinan di Indonesia ini sendiri membuat para kepala keluarga kehilangan beberapa sumber penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan bahkan kesusahan untuk menafkahi keluarganya. Pengurangan gaji dan jumlah pekerja di masing-masing perusahaan maupun tempat yang menampung mereka tidak sanggup memberikan pesangon. Presentasi yang ditunjukkan pun sebelum kedatangan pandemik di Indonesia pada September 2019 telah menunjukkan penurunan, namun kembali meningkat pada Maret 2020. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak sanggup untuk mengatasi permasalahan pandemik tersebut. Dana anggaran bansos yang seharusnya mereka terima pada saat pandemi ini tidak bisa selayaknya digunakan untuk memutar kembali roda kehidupan. Bahkan sangat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Solusi yang disampaikan sangatlah banyak, namun tidak dapat terlaksana dengan baik akibat terdapat beberapa sekelompok orang yang tidak mempunyai hati nurani, tidak memiliki pemikiran bagaimana caranya untuk menuntaskan masalah kenaikan kemiskinan di Indonesia. Pada masa pandemik seperti ini, dan bantuan sosial sangat diperlukan untuk masyarakat-masyarakat kecil, terutama untuk masyarakat yang memiliki UKM atau usaha kecil menengah untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari, entah itu untuk modal berjualan mereka ataupun untuk hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Akan tetapi banyak masih yang belum mendapatkan bantuan sosial tersebut, belum tersalurkan. Harapan saya ke depan, semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir, agar semua bisa kembali seperti semula, angka kemiskinan kita menurun, dan kita bisa hidup seperti biasanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.